dan ingin menariknya ke atas. Tapi tidak berdaya karena kekuatan sendiri tidak cukup. Dia melihat sekitarnya dengan cemas. Ketika dia melihat kincir air di belakangnya, dia memiliki ide bagus. Dia menggunakan tali diikat ke kincir air. Dengan berat badannya, dia mengerahkan kincir air. Dia berhasil menyelamatkan kuda putih itu. Melihat penyelamat ini, kuda putih terharu hingga meneteskan air mata. Pria itu melepaskan tali di leher kuda putih. Kuda putih berterima kasih padanya. Kemudian ia berlari ke kejauhan. Ia terbang langsung ke langit. Namanya Jack. Saat terbangun, dia menemukan 2 ekor kuda dan seekor keledai yang bisa berbicara. Keledai itu memberitahunya, ia adalah kuda putih tadi malam, untuk berterima kasih pada Jack. Keledai memutuskan untuk menghormatinya sebagai tuan. Tapi saat Jack teringat ladang gandum yang dihancur kuda putih tadi malam, dan petani ganas itu, dia tahu dia tidak bisa tinggal di sini. Kemudian dia menaiki keledai dan bersiap untuk pergi. Tapi tidak disangka, keledai berlari lebih cepat dari mobil. Dan ketika keledai kecil berteriak, 2 ekor kuda itu juga segera datang. Jadi Jack memulai perjalanannya. Dia datang ke kerajaan yang indah. Tapi dia tidak terpikir, raja melihat kedua kudanya melalui teleskop. Kemudian langsung merebut kedua kudanya. Keledai melihat Jack sangat sedih, sehingga dia berteriak. Kedua kuda segera bergegas kembali. Raja mengikuti dari belakang. Secara tidak sengaja raja terjebak di tumpukan tepung dan menjadi putri salju. Karena di depan umum, raja segan menghukum Jack. Jadi dia meminta Jack untuk membunuh seekor binatang yang sering menyerang tentara mereka dengan api. Jack datang ke gurun pasir di mana Phoenix api berada. Pada malam hari, dia menggunakan pinus yang dipetik sebagai umpan. Tiba-tiba lampu merah keluar dari pasir. Seekor Phoenix penuh dengan api keluar dari sarang. Melihat buah pinus di depannya, Phoenix api mengambilnya dan melemparkannya ke langit. Kemudian menelannya. Ia sangat suka rasa ini. Tapi tidak lama kemudian, Phoenix api mulai bergemetar. Kemudian ia pingsan di atas tanah. Ternyata Jack sudah menaruh obat di buah pinus. Tepat ketika Jack berbahagia, sebuah cakar keluar dari belakang. Phoenix yang badannya penuh dengan api terus mengejar Jack. Melihat Jack segera tertangkap, keledai tiba tepat waktu dan menabrak Phoenix. Kali ini Phoenix api sangat marah. Dia mengejar Jack dengan panik. Kemanapun dia pergi, semuanya berubah menjadi lautan api. Jack dipaksa hingga ke jalan buntun. Dia melempar buah pinus terakhir. Phoenix api menangkapnya dan langsung ditelan. Detik berikutnya ia pingsan di danau. Keesokan harinya, Phoenix diikat secara ketat oleh Jack. Tetapi melihat air mata yang diteteskan oleh Phoenix, Jack tidak tega. Dia membuka ikatannya. Phoenix api kembali mendapatkan kebebasannya. Tapi untuk berterima kasih kepada Jack, ia meninggalkan bulu dirinya. Jack kembali ke Isatan untuk memberitahu raja, Phoenix api telah menjadi temannya dan tidak akan menyakiti siapapun lagi. Dia juga mengeluarkan bulu untuk bersaksi. Tapi itu menjadi bulu biasa. Tuhan memerintahkan pemenggalan kepala Jack. Saat itu juga, bulu tiba-tiba terbakar. Seekor Phoenix api sedang terbang di langit. Phoenix berhinggap di titik tertinggi. Ini juga membuktikan bahwa Phoenix memang menjadi teman Jack. Raja terpaksa melepaskan Jack. Tapi beberapa hari kemudian, raja memerintah lagi. Dia menyuruh Jack pergi ke istana salju untuk membawa putri salju kembali. Jack datang ke istana salju. Dia tidak pernah membayangkan istana ini dibangun di atas bukit bersalju dengan ketinggian ratusan meter. Dia memanjat 3 hari baru berhasil sampai puncak. Jack melihat tidak ada penjaga. Dia ingin masuk dan melihat-lihat. Namun, ada lapisan es yang menutup gerbang itu. Saat itu, bulu Phoenix api melayang ke atas. Kemudian dia menusuk ke lapisan es itu. Es meledak dalam sekejap. Keledai terjatuh ke bawah gunung bersalju. Ia bergantung di tebing. Jack masuk ke dalam istana. Dengan bulu Phoenix dia membangunkan putri salju.
Putri Salju dan Jack jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah beberapa kali bertemu, Putri Salju akhirnya menyetujuinya. Keduanya melompat dari gunung bersalju. Jack mendarat di atas rok sang putri. Tapi rok tidak bisa menahan beratnya. Ada lubang besar. Momen krisis. Keledai tiba-tiba memiliki sayap, berhasil menyelamatkan mereka berdua. Segera, mereka kembali ke istana. Raja menatap Jack yang dihormati oleh orang umum. Dia punya ide buruk lagi. Dia memerintahkan Jack untuk membunuh paus raksasa yang sering menyerang nelayan. Jika tidak, Raja akan menikahi Putri Salju. Jack menunggang keledai yang bisa terbang, datang ke sebuah pulau. Tapi jika dilihat lebih dekat, ini adalah paus raksasa yang dirantai. Ternyata paus raksasa itu dirantai, sehingga dia menyerang nelayan yang lewat. Melihat paus raksasa yang sedang bersedih, Jack ingin menyelamatkannya. Jack menunggang keledai dari hidung paus raksasa, masuk ke dalam tubuh paus raksasa. Dalamnya sangat cantik, seperti langit yang penuh dengan bintang. Sayap keledai tidak sengaja menabrak paus raksasa. Paus raksasa dalam keadaan terkejut. Seluruh tubuh berdiri. Ia menyemprot keduanya keluar dari tubuh. Saat yang sama, juga terbebas dari rantai. Bahkan nelayan yang telah ditelan sebelumnya juga berhasil diselamatkan. Paus raksasa demi berterima kasih kepada Jack, dia menyuruh kepiting kecil memberinya satu cincin. Jack tidak membunuh paus raksasa. Dia harus menyelinap ke penjara untuk menyelamatkan Putri Salju. Tapi itu diketahui oleh menteri. Jack baru saja memberikan cincin ke Putri Salju. Menteri membawa anak buah untuk menerobos pintu, kemudian menangkap Jack. Keledai juga ditembak hingga terluka oleh raja. Keesokan harinya, Jack dibawa ke lokasi eksekusi. Ada 3 tungku besi, 2 berisi air panas yang mendidih, 1 lagi berisi air dingin yang membeku. Jika Jack dapat bertahan melalui 3 tungku besi itu, raja akan membebaskannya. Di bangku penyiksaan, Jack mengungkapkan cinta ke Putri Salju. Raja langsung mendorongnya ke bawah. Putri Salju buru-buru melepas cincinnya. Dia melemparnya ke tungku yang mendidih. Kemudian detik berikutnya, Jack secara ajaib terbang ke langit dan jatuh ke dalam tungku es kedua. Dia langsung menjadi balok es. Tiba-tiba bulu Phoenix api terbang masuk ke tungku. Jack segera keluar dari es. Kemudian Jack masuk ke tungku ketiga, melihat air panas yang mendidih. Semua orang merasa tidak akan ada keajaiban lagi. Semuanya menyerah harapan. Saat itu juga, dari langit terlihat cahaya bintang. Sebuah dandelion jatuh perlahan ke air yang panas. Detik berikutnya, Jack melayang keluar dari dalam. Tentu saja ini bukan kebetulan. Sebenarnya ini adalah keledai yang menyeret tubuhnya yang terluka sepanjang malam. Dengan kekuatannya dia berlari ke ujung benua. Kemudian dia menggigit dandelion bunga dewa. Jack akhirnya melewati 3 tantangan. Raja juga menepati janjinya. Kemudian raja juga ingin mencoba tantangan. Tapi karena tidak ada keajaiban, dia terjebak oleh gelembung yang mengambang. Kemudian terbang menjauh. Jack juga menjadi raja di bawah dorongan semua masyarakat. Dia bersama Putri Salju dan seekor keledai. Mereka menikmati kehidupan yang bahagia. Cerita berakhir di sini. Ini adalah film fantasi terbaru, Magic Journey. Alur ceritanya memiliki cerita hayalan. Adalah film yang layak ditonton. Terakhir saya ingin bertanya kepada semuanya. Jika Anda diberikan kesempatan, apa Anda inginkan memelihara keledai atau Phoenix api?